Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat KSCI. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam kondisi sehat tanpa kurang satu apapun ya teman-teman. Nah, alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di Pekan Rutin KSCI. Bersama aku Dona, insya Allah kita akan ngobrol santai tentunya dalam sudut pandang Islam. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai decoy effect. Ada yang tahu decoy effect itu apa? Dan bagaimana Islam memandangnya? Stay tune terus ya teman-teman. Jangan kemana-mana, save kuota kalian dan jangan lupa siapin catatannya. Ya saralah teman-teman. Teman, aku mau nanya nih, kalau teman-teman mau beli popcorn, misalnya nih ya, ada dua pilihan yang ditawarkan oleh penjual. Ukuran yang small harganya 30.000 dan yang large harganya 70.000. Mana nih yang kalian akan pilih? Rasanya tidak perlu berpikir terlalu lama ya teman-teman. Kalau kalian seperti kebanyak orang, pasti milih yang ukuran kecil, yang harganya pas dengan dompet kita. Tapi kalau teman-teman dihadapkan dengan 3 pilihan ukuran yang ditawarkan, popcorn yang small harganya 30.000, medium harga 65.000, dan yang large harga 70.000. Mungkin pertimbangan kalian jadi berubah. Jadi pengen beli yang ukuran medium deh, biar lebih puas makannya. Tapi cuman beda 5.000 ya dengan yang large. Kemudian dengan sigapnya kakak penjualnya bilang, "Nggak yang besar sekalian kak, kan cuman beda 5.000 loh." Dan pada akhirnya kita akan membeli ukuran yang besar karena dirasa lebih menguntungkan. Teng teng teng, selamat, kalian kena decoy effect. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Nih ya sob, sederhananya nih ya, para penjual popcorn ingin agar orang-orang itu membeli popcorn yang ukurannya besar daripada yang kecil. Karena jelas, menjual yang ukuran besar itu jauh lebih menguntungkan. Dengan cara dia memasukkan option ketiga, yaitu ukuran medium yang sama sekali tidak menarik karena memang tidak dimaksudkan untuk dipilih, melainkan hanya demi mengkacaukan pilihan kalian saja. Yang tujuannya itu untuk membuat harga popcorn yang ukuran besar itu memiliki value yang lebih baik. Nah, option ketiga tadi yang sengaja dibuat tidak menarik, itulah yang disebut dengan decoy. Jadi, decoy effect adalah sebuah fenomena di mana konsumen itu akan cenderung mengganti pilihan di antara dua pilihan jika diberi option yang ketiga yang tidak seimbang. Nah, decoy effect ini juga kerap disebut sebagai attraction effect atau asymmetric dominant effect. Nah, jelas sekali ya bagi para pengusaha yang menggunakan decoy effect ini itu agar barang dengan harga yang lebih tinggi tetap jadi pilihan masyarakat. Berdasarkan riset yang dilakukan tanpa opsi medium, mayoritas orang akan memilih opsi yang pertama, yang jauh lebih murah. Tetapi dengan menambah option yang medium, maka pilihan terhadap option yang ketiga akan melonjak tajam meskipun harganya itu lebih mahal. Sadar nggak sadar kita itu sudah digiring untuk mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli suatu produk. Pilihan ini itu bikin pembeli itu jadi mikir, sekalian beli yang gede lebih untung, nggak jauh beda dengan yang medium. Trik decoy effect ini itu sering dipakai dalam menentukan harga makanan dan juga minuman, atau sebagai penentu harga dan pilihan storage di gadget. Nah, yang bikin khawatir kita itu sering terjebak oleh decoy effect ini. Karena apa? Karena kita belanja bukan berdasarkan kebutuhan, tapi karena keinginan. Nah, mindset ini itu terbentuk karena kita dipengaruhi oleh pemikiran konsumtif dan juga hedonisme. Hedonisme itu sendiri itu adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi adalah tujuan hidup yang utama. Salah satunya dengan membelanjakan atau mengonsumsi barang secara berlebihan. Sedangkan gaya hidup konsumtif adalah gaya hidup yang boros, di mana boros itu merupakan perilaku belanja yang menghabiskan uang secara berlebihan, melampaui apa yang kita butuhkan.
Dan akibatnya banyak dari kita yang tergiur dengan trik decoy ini dengan alasan lebih untung jika beli yang lebih gede. Padahal nih ya, jumlah tersebut melampaui kebutuhan kita. Nah, perilaku konsumtif seperti itu tadi itu sangat tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sebab dalam Islam, tujuan mengonsumsi atau konsumsi adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Ya benar sih teman-teman, yang kita belanjakan itu bukan barang yang haram. Tetapi teman-teman ingat gak dengan firman Allah yang satu ini? Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Nah, di ayat ini itu dijelaskan kepada kita bahwa setiap seorang muslimah itu harusnya tidak akan melampaui batas atau berlebihan dalam mengeluarkan hartanya. So, jangan terjebak dengan decoy effect ini ya. Dan tips yang kedua, belanjakan harta kalian itu di jalan Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersedekah 1 biji kurma dengan syarat dari harta yang halal bukan dari harta yang haram karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memelihara sedekah itu sebagaimana kalian melihat anak kuda kalian, sehingga sedekah itu akan menjadi besar seperti gunung. So, stop terjebak di decoy effect ini ya teman-teman. Sisihkan harta kalian untuk berinfak di jalan Islam dan bekali diri kalian itu dengan ilmu Islam. Gunakan waktu kalian untuk ikut pembinaan Islam bersama kelompok dakwah. Dengan mengkaji Islam, kita itu akan paham bahwa fokus hidup kita di dunia ini bukan hanya untuk bersenang-senang, boros menghabiskan duit, memuaskan diri sendiri dengan kenikmatan dunia, tetapi kita akan mampu berpikir dahulu dan mempertimbangkan hukum syara atas aktivitas kita. Makanya, yuk gabung dengan kelompok dakwah ideologis bersama KSUI Remaja Peduli Memberi Solusi. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di pekan berikutnya. Afwan jika ada salah dan khilafnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.